yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir atau tidak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Apa kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Yes. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk nih ke materi, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Kita belajar akikah dan berkurban, Bu. Ya, bagus sekali masih ingat ya. Akikah itu apa kemarin? Akikah itu rasa syukur orang tua atas kehadiran anak yang diberikan oleh Allah. Nanti kalau yang kurban itu apa? Kurban itu menyembelih hewan dengan niat untuk mendekatkan diri dan mensucikan diri karena Allah Ta'ala. Masya Allah, hebat sekali Mbak Iska. Oke, setelah kita belajar akikah dan kurban, sekarang kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mari kita simak materinya ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Siapa yang tahu? Iya, Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Nah, secara bahasa Al-Quran itu berarti bacaan, secara istilah yaitu wahyu Allah berbahasa Arab sebagai mukjizat yang disampaikan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf dan membacanya adalah suatu ibadah. Nah, kenapa anak-anak membaca Al-Quran itu dinamakan sebagai ibadah? Kenapa, ada yang tahu? Ya, betul sekali Mbak Novi. Jadi kita membaca Al-Quran itu sama dengan melakukan ibadah. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kita harus semangat ya dalam mempelajari Al-Quran. Yang berikutnya adalah pengertian hadis. Hadis itu apa? Ya, hadis itu adalah perkataan, perbuatan dan juga takrir Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis merupakan sumber hukum atau ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ada beberapa ulama yang menyamakan antara hadis dan juga sunnah. Sunnah itu apa, Bu? Nah, sunnah itu adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, tabiat, takrir dan juga budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya ada pengertian khobar dan juga aksar. Nah, khobar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan selain Nabi. Sedangkan aksar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan juga tabi'in. Masih pada sekarang enggak ini? Lemes, Bu. Aduh, lemes. Ya, kalau lemes kita es breathing dulu aja ya. Ya, kita es breathing tepuk semangat. Sudah tahu? Sudah. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat! Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, anak-anak, ada berapa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ada 4, betul sekali. Ada 4. Yang pertama yaitu bayan al-takrir. Ya, bayan al-takrir itu apa? Coba dibacakan. Menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Ya, bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi hadis ini berfungsi untuk memperkuat. Kemudian yang kedua ada bayan al-tafsir, yaitu memberikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Ya. Yang ketiga ada bayan al-tashri'. Nah, apa itu bayan al-tashri'? Memberikan kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi, jika di Al-Quran itu tidak ada hukum yang menuliskan atau menerangkan tentang itu, maka hadis berfungsi sebagai memberikan kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang terakhir ada bayan al-nasakh, yakni nasakh atau membatalkan. Jadi membatalkan ketentuan-ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru yang ada lebih maslahat. Yang keempat yaitu bayan al-nasakh, yakni membatalkan ketentuan-ketentuan terdahulu sebab adanya ketentuan baru yang lebih manfaat. Itu tadi ya 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, masih semangat ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik anak-anak, yang selanjutnya adalah materi tentang dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang dalil yang pertama adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah urusan itu kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, itu tadi Quran Surah An-Nisa ayat 59. Sekarang ya adalah kandungan Surah An-Nisa ayat 59. Ada yang mau membacakan? Saya dulu. Ya, silakan. Ini menjelaskan itu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan ulil amri atau pemegang kekuasaan serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ya, betul sekali. Kandungannya berisi tentang perintah Allah untuk patuh kepada Al-Quran dan juga Sunnah serta ulil amri. Ulil amri itu apa? Pemegang kekuasaan. Nah, pemegang kekuasaan. Nah, gimana Bu jika ulil amri itu ternyata melakukan tindakan yang menyimpang, apakah kita harus patuh? Tidak ya, tidak boleh. Maka jika itu bertentangan dengan syariat, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Kemudian menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Itu tadi kandungan dari Surah An-Nisa ayat 59. Yang berikutnya adalah Surah An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Boleh dibacakan Mbak artinya? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, terima kasih. Jadi kandungan dari An-Nahl ayat 64 itu menjelaskan tentang seluruh umat manusia apabila terjadi perdebatan atau permasalahan terkait dengan agama atau tauhid, maka kita kembalikan urusan itu kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Dan Al-Quran itu juga dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Itu tadi. Nah, dari materi ini ada yang ditanyakan?
Dan Bu. Oke, kita lanjut materi yang terakhir ya. Yang terakhir adalah perilaku semangat dalam mendalami Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama, apa Mbak? Setiap orang beriman harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, setiap orang beriman harus taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian, Sebagai orang beriman, kita harus menaati pemimpin baik dalam pemerintahan maupun para ulama. ya selain kita taat kepada Allah dan juga Rasul, kita juga harus taat kepada pemimpin dan juga para ulama. Selama itu masih sejalan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. ya, apabila terjadi permasalahan atau perdebatan terkait dengan masalah agama seperti urusan tauhid ataupun hukum-hukum, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Berikutnya, Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah dan membaca buku tafsir. ya itu. Terus selanjutnya, Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. dan yang Dan terakhir, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan dan kandungan Al-Quran dan hadis. ya betul sekali, terima kasih. Nah, jadi selain kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga hadis, kita juga harus memperbaiki bacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran baik itu dari kitab-kitab ataupun dari terjemahannya, serta senantiasa mempelajari Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, itu tadi ya materi yang kita pelajari hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan adakan evaluasi dulu ya. Nah, Ibu akan bagikan kepada kalian nanti kertas-kertas yang berisi pertanyaan. Jadi nanti yang Ibu tunjuk untuk menjawab, nanti menjawab ya. Ya, Bu. Ibu bagikan dulu untuk setiap anak. Oke, kertasnya sudah Ibu bagikan semua ya. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Silahkan. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Sekarang Ibu akan tunjuk siapa yang akan membacakan pertanyaannya. Yang pertama ada Mbak siapa ya? Mbak Anis, silakan dibacakan jawabannya dan pertanyaannya. Contoh perilaku di sekolah yang mendengarkan Al-Quran. Yang pertama, itu menghormati guru dan menyayangi sesama teman, serta jujur saat menempuh ujian dan tidak menyontek. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Ibu akan tunjuk lagi satu dari Mbak siapa ya? Mbak Febri, silakan dibacakan. Manfaat mempelajari Al-Quran dan mengenalkan Al-Quran serta hadis. Yang pertama itu mendapatkan ketenangan hati dan jiwa karena selalu mengingat Allah. Yang kedua, terhindar dari kesesatan hidup. Yang keempat, membangun akhlak yang mulia sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara teman dan masyarakat. Dan yang terakhir, mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pintar sekali. Oke, sekarang nanti untuk kertasnya bisa dikumpulkan ke meja Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Oke, dari pembelajaran kali ini mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak ada, berarti sudah paham semuanya ya. Insya Allah. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan sedikit kesimpulan materi hari ini. Oke, dari materi yang telah kita pelajari hari ini, kita sudah belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Jadi dalam kehidupan kita harus memiliki sebuah pedoman agar apa? Agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, perilaku yang terdapat atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita harus senantiasa memahaminya, mempelajarinya, serta memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Oke, baik, setelah kita belajar hari ini mungkin cukup. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri
mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah